Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dusunami dengan NIM S1 E1224147. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada mata kuliah komputer fisik. Nah, di mana materinya yaitu tentang bab 6 mengambil gambar, retrieving image and searching use image descriptors, di mana yaitu mengambil gambar dan mencari menggunakan deskriptor gambar. Nah, pada bab ini kita akan mendeteksi fitur suatu gambar dengan OpenCV yang akan memanfaatkan untuk mencocokkan dan mencari gambar. Nah, dalam bab ini kita akan mengambil gambar sampel dan mendeteksi fitur utamanya. Nah, dalam bab ini kita akan mencoba menemukan wilayah gambar lain yang cocok dengan gambar sampel tersebut. Nah, kita di sini juga akan menentukan homografi atau hubungan spesial antara gambar sampel dan wilayah yang cocok pada gambar lain. Nah, lebih khususnya kami akan membahas tugas-tugas berikut. Yang pertama, mendeteksi titik kunci dan mengekstrak deskriptor lokal di sekitar titik kunci menggunakan salah satu algoritma berikut seperti sudut Harris, shift, surf, dan atau ORB. Nah, yang kedua, mencocokkan titik kunci menggunakan algoritma brute force atau algoritma Flan. Yang ketiga, menyaring kecocokan yang buruk menggunakan KNN dan uji rasio. Yang keempat, menentukan homografi antara dua set titik kunci yang cocok. Nah, yang kelima, mencari sekumpulan gambar untuk menentukan gambar mana yang paling cocok dengan gambar referensi. Nah, selanjutnya, kita akan menyelesaikan bab ini dengan membangun contoh aplikasi forensik bukti konsep dengan gambar referensi sebuah tato. Nah, kita akan mencari sekumpulan gambar orang untuk menemukan orang yang tato yang cocok. Nah, yang kemudian sini ada memahami jenis deteksi dan pencocokan fitur. Nah, sejumlah algoritma yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsi fitur. Di sini kita akan membahas beberapa di antara di bagian ini. Nah, algoritma deteksi fitur dan ekstraksi deskriptor yang paling umum digunakan di OpenCV adalah sebagai berikut. Yang pertama, Harris, yaitu algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Kemudian Shift, algoritma ini berguna untuk mendeteksi gumpalan. Kemudian Surf, dia berguna untuk mendeteksi gumpalan juga. Kemudian Fast ini algoritma yang berguna untuk mendeteksi sudut. Kemudian Brief, algoritma untuk mendeteksi gumpalan atau blobs. Kemudian yang terakhir, ORB, algoritma ini merupakan singkatan dari Oriented Fast dan Rotate Brief, yang algoritma ini berguna untuk mendeteksi kombinasi sudut dan gumpalan corner and bolts dan blobs. Kemudian selanjutnya di sini ada mencocokkan fitur dapat dilakukan dengan metode berikut, yaitu brute force matching atau pencocokan brute force
kemudian pencocokan berbasis FLAN, FLANN. Kemudian mendefinisikan fitur. Nah, apa sebenarnya fitur itu? Mengapa suatu area tertentu pada gambar dapat diklasifikasikan sebagai fitur, sementara yang lain tidak? Nah, secara umum, fitur adalah area yang menarik pada gambar yang unik atau mudah dikenali. Nah, sudut dan area dengan kepadatan detail tekstur yang tinggi merupakan fitur yang baik, sementara pola yang berulang dan area yang kepadatan rendah seperti langit biru tapi merupakan seperti kepadatan rendah seperti langit biru itu tidak, artinya tidak baik. Tapi merupakan fitur yang lebih baik karena cenderung memiliki dua area gambar. Nah, blob area gambar yang sangat berbeda dari area sekitarnya. Nah, juga merupakan fitur yang menarik. Nah, sebagian besar algoritma deteksi fitur berfokus pada identifikasi sudut, tepi, dan gumpalan yang dengan beberapa juga berfokus pada konsep penggunaan yang dapat Anda konseptualisasikan sebagai sumbu simetris objek yang memanjang, misalnya identifikasi jalan dalam sebuah gambar. Kemudian deteksi sudut Harris. Nah, di sini kita mencari sudut menggunakan algoritma deteksi sudut Harris. Kita akan melakukan dengan menerapkan sebuah contoh. Nah, di sini ada contoh gambar papan catur dan atau bidik catur. Nah, di sini di OpenCV dia memiliki fungsi praktis bernama CV Corner Harris yang mendeteksi sudut pada gambar. Kita dapat melihat fungsi ini yang bekerja pada contoh dasar berikut. Nah, mungkin contohnya sebagai berikut. Mari kita analisis kodenya. Setelah diimpor biasa, kita muat gambar papan catur dan ubah menjadi skala abu-abu. Kemudian kita akan panggil fungsi corner Harris. Nah, di sini dengan parameter terpenting di sini adalah yang ketiga, yang menentukan aperture atau ukuran corner dari operasi Sobel. Nah, operator Sobel akan mendeteksi tepi yang mengukur perbedaan horizontal dan vertikal antara nilai piksel dalam satu lingkungan. Dan ini dilakukan menggunakan kernel. Nah, fungsi CV2.CornerHarris menggunakan operator Sobel yang aperturnya ditentukan oleh parameter ini. Sederhananya, parameter ini menentukan seberapa sensitif deteksi sudut. Nilainya harus antara 3 dan 31 dan merupakan nilai ganjil. Dengan nilai rendah sangat sensitif, yaitu 3. Nah, semua garis diagonal pada kotak hitam papan catur akan terdaftar sebagai sudut ketika menyentuh batas kotak. Nah, untuk nilai yang lebih tinggi, kurang sensitif 23, hanya sudut setiap kotak yang akan terdeteksi sebagai sudut. Nah, selanjutnya
Nah, di sini akan mengembalikan gambar dan format floating point. Setiap nilai dalam gambar ini mewakili skor untuk piksel yang sesuai pada gambar sumber. Nah, skor sedang atau tinggi menunjukkan bahwa piksel tersebut kemungkinan merupakan sudut. Nah, skor sedang atau tinggi menunjukkan bahwa piksel tersebut kemungkinan merupakan sudut. Sebaliknya, kita dapat memperlakukan piksel dengan skor terendah sebagai bentuk sudut. Nah, perhatikan baris berikut. Nah, di sini kami memilih piksel yang skor minimal 1% dari skor tertinggi dan mewarnai piksel tersebut dengan warna merah pada gambar asli, dan berikut hasilnya. Nah, di sini hampir semua sudut yang terdeteksi ditandai dengan warna merah. Titik yang ditandai mencukupi hampir semua sudut petak papan catur. Kemudian selanjutnya mendeteksi fitur DOG dan mengekstrak deskriptor SIF. Nah, teknik sebelumnya menggunakan CV2 corner Harris sangat bagus untuk mendeteksi sudut dan memiliki keunggulan tersendiri karena sudut tetaplah sudut. Sudut tetap terdeteksi meskipun gambar diputar. Namun, jika kita memperkecil dan memperbesar gambar, beberapa bagian gambar mungkin kehilangan atau bahkan mendapat kualitas sudut. Misalnya dilihat deteksi sudut berikut pada gambar lintas F1 Prix Italy. Nah, berikut adalah hasil deteksi sudut yang versi lebih kecil di gambar yang sama. Di sini Anda akan melihat bagaimana tikungan-tikungannya jauh lebih padat. Namun meskipun kita mendapatkan beberapa tikungan, kita kehilangan beberapa tikungan lainnya. Secara khusus, kita akan periksa sin variant yang tampak seperti lekukan di ujung lintasan yang bentuk lurus dari barat laut ke tenggara. Nah, kemudian hilangnya fitur ini akan menimbulkan masalah. Kita akan membuat algoritma yang berfungsi terlepas dari skala gambar. Inilah transformasi fitur invariant skala atau SIF. Meskipun namanya mungkin terdengar agak misterius, setelah kita mengetahui masalah yang ingin kita selesaikan, namanya sebenarnya masuk akal. Nah, kita membutuhkan fungsi transformasi akan mendeteksi fitur, transformasi fitur, dan tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda tergantung pada skala gambar. Transformasi fitur invariant skala. Perhatikan bahwa SIF tidak mendeteksi titik kunci yang dilakukan dengan difference of Gaussian atau DOG, melainkan SIF transformasi fitur invariant skala mendeskripsikan wilayah di sekitar melalui vektor fitur. Nah, pengenalan singkat tentang DOG ini sangat penting. Sebelumnya kita membahas tentang filter lolos rendah dan operasi pemburaman, khususnya di CV Gaussian blur. DOG adalah
hasil penerapan beberapa filter Gaussian pada gambar yang sama. Sebelumnya kita telah menerapkan teknik ini untuk deteksi tepi, dan idenya sama di sini. Hasil akhir dari operasi difference of Gaussian berisi area yang diinginkan titik atau titik kunci yang kemudian akan dideskripsikan melalui shift. Nah, mari kita lihat di sini gambar melihat bagaimana dog dan shift DOG atau dodge atau shift berperilaku pada gambar berikut yang penuh dengan sudut dan fitur. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat sudut. Nah, di sini panorama Fares yang indah di Lombardi, Italia. Dia mendapatkan popularitas baru sebagai subjek visi komputer. Berikut kode yang menghasilkan gambar olahan ini. Nah, mungkin kita dapat praktekannya masing-masing. Nah, setelah proses import biasa, kita mulai kita memuat gambar yang ingin diproses. Kemudian kita mengonversi gambar tersebut menjadi skala abu-abu. Sekarang Anda mungkin sudah memahami bahwa banyak metode di OpenCV yang mengharapkan gambar skala abu-abu sebagai input. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat objek deteksi shift dan menghitung fitur serta deskriptor gambar skala abu-abu. Nah, di balik layar, baris kode sederhana ini menjalankan proses yang rumit. Kami membuat objek CV2.shift yang akan menggunakan DOG untuk mendeteksi titik kunci yang kemudian akan menghitung vektor fitur untuk wilayah di sekitar setiap titik kunci. Nah, sebagaimana tersirat jelas dari nama metode detector and compute, dua operasi utama dilakukan, yaitu deteksi fitur dan komputasi deskriptor. Nah, nilai balik dari operasi ini adalah sebuah tupel yang berisi daftar titik kunci dari daftar deskriptor titik kunci lainnya. Nah, terakhir kita akan memproses gambar ini dengan menggambar titik-titik kunci di atas menggunakan fungsi CV2 draw key point, lalu menampilkan dengan fungsi CV and show yang biasa sebagai salah satu argumen. Fungsi CV menerima tanda menentukan jenis visual yang kemudian selanjutnya anatomi titik kunci. Nah, setiap titik kunci merupakan contoh dari kelas CV2 key point yang memiliki properti berikut. Nah, yang pertama properti PT titik berisi koordinat X dan Y dari titik kunci dalam gambar. Yang kedua, properti ukuran yang menunjukkan diameter fitur. Properti sudut yang ketiga, properti sudut yang menunjukkan orientasi fitur seperti yang ditunjukkan dari garis radial pada gambar yang diproses sebelumnya. Kemudian keempat, properti respons yang menunjukkan kekuatan fungsi titik kunci. Beberapa fitur diklasifikasi oleh shift sebagai lebih kuat daripada yang lain, dan respon adalah properti yang
yang akan Anda periksa untuk mengevaluasi kekuatan suatu fitur. Nah, yang keempat, property octave, yang menunjukkan lapisan dalam piramida citra tempat fitur tersebut ditemukan. Nah, kemudian terakhir, property class ID adalah dapat digunakan untuk menetapkan pengenal khusus ke titik kunci yang atau sekelompok titik kunci. Kemudian mendeteksi fitur, fast hashing, dan mengekstrak deskriptor source. Nah, di sini fisik komputer merupakan cabang ilmu deteksi fitur fast hashing dan di sini mendeteksi fitur fast hashing dan mengekstrak deskriptor source. Nah, di fisik komputer merupakan cabang ilmu komputer yang relatif baru, sehingga banyak algoritma dan teknik terkenal baru ditemukan belakangan ini. Nah, faktanya baru berusia 21 tahun diterbitkan oleh David Love pada tahun 1999. SURF adalah algoritma deteksi fitur yang terlibat pada tahun 2006 oleh Harvard by SURF. SURF beberapa kali lebih cepat daripada SIP dan sebagai inspirasi oleh Nah, di sini OpenCV dia menyediakan API standar untuk semua algoritma deteksi fitur dan ekstraksi deskriptor yang didukungnya. Dengan demikian, hanya sebagai sedikit perubahan, kita dapat mengadaptasi contoh kode sebelumnya untuk menggunakan SURF. Alih-alih SIP, berikut kode-kode yang dimodifikasi dengan perubahan dicetak table. Parameter yang dicetak tebal berikut adalah ambang batas untuk algoritma fast hashing. Dengan meningkatkan ambang batas, kita dapat mengurangi fungsi fitur yang akan dipertahankan. Dengan ambang batas 8000, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini berikut hasilnya, dan kita coba sesuaikan ambang batas untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap hasil. Sebagai latihan, kita mungkin ingin menggunakan aplikasi GUI dengan silinder yang mengontrol nilai ambang batas. Dengan cara ini, pengguna dapat menyesuaikan ambang batas dan melihat jumlah fitur bertambah dan berkurang secara proporsional. Berikut selanjutnya menggunakan ORB dengan fitur fast deskriptor brief.
Nah, di sini ada teknik yang digunakan dalam detektor titik, yaitu kunci hash. Nah, fitur dari algoritma accelerated segment test yang bekerja dengan menganalisis lingkungan melingkar yang terdiri dari 16 piksel. Ini menandai setiap piksel dalam satu lingkaran sebagai lebih terang atau lebih gelap daripada ambang batas tertentu. Yang ditentukan relatif terhadap pusat lingkaran. Satu lingkaran dianggap sebagai sudut jika berisi jumlah piksel yang bersebelahan, yang tandai lebih terang atau lebih gelap. Di sini Fast juga akan menggunakan uji kecepatan tinggi yang terkadang dapat menentukan bahwa suatu lingkungan bukan sudut dengan hanya memeriksa 2 atau 4 piksel, bukan 16 piksel. Untuk memahami cara kerja uji ini, kita akan lihat gambar berikut yang diambil dari dokumentasi OpenCV. Di sini kita dapat melihat lingkungan 16 piksel atau 2 perbesaran berbeda. Piksel dapat pada posisi 1, 5, 9, dan 13 bersesuaian dengan 4 titik mata angin di tepi lingkaran melingkar. Jika lingkungan tersebut merupakan sudut, kita perkirakan dari keempat piksel ini tetap 3 atau tetap 1 piksel akan lebih terang daripada ambang batas. Dengan kata lain, tepat 1 atau tepat 3 piksel akan lebih gelap daripada ambang batas. Jika tepat 2 piksel lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki tepi, bukan sudut. Jika tepat 4 piksel atau tepat 0 piksel lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki lingkungan yang relatif seragam atau bukan sudut maupun tepi. Nah, kemudian Fast adalah algoritma yang cerdas, tetapi bukan tanpa kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan ini, pengembang yang menganalisis gambar dapat menerapkan pendekatan pembelajaran mesin untuk memasukkan serangkaian gambar yang relevan dengan aplikasi tertentu. Baik pengembang menentukan parameter secara langsung maupun menyediakan set pelatihan untuk pendekatan pembelajaran mesin. Fast adalah algoritma yang sensitif terhadap masukan pengembang, bahkan memungkinkan lebih sensitif daripada SIP. Kemudian brief, di sisi lain, binary robust independent elemen fitur atau brief bukanlah algoritma deteksi fitur, melainkan deskriptor. Nah, mari kita pahami lebih dalam konsep deskriptor, lalu kita bahas brief. Nah,
saat kita sebelumnya menganalisis gambar dengan shift atau solve, inti dari seluruh proses adalah memanggil fungsi deteksi and computer function. Fungsi ini menjalankan dua langkah berbeda deteksi dan komputasi, dan keduanya akan menghasilkan dua hasil berbeda yang digabungkan dalam sebuah tab. Nah, hasil deteksi sekumpulan titik kunci. Hasil komputasi adalah sekumpulan deskriptor untuk titik kunci tersebut. Ini berarti kelas CV2Shift dan CV2Solve OpenCV akan mengimplementasikan algoritma untuk deteksi dan deskripsi. Namun, perlu diingat bahwa Shift dan Solve asli bukanlah algoritma deteksi fitur. OpenCV akan mengimplementasikan deteksi fitur DOG plus deskripsi Shift. Solve akan mengimplementasikan deteksi fitur fast hashing plus deskripsi solve. Brief adalah salah satu deskriptor tercepat yang tersedia saat ini. Teori di balik brief cukup rumit, tetapi cukup untuk mengatakan bahwa brief itu mengadopsi serangkaian optimasi yang menjadikan pilihan yang sangat baik untuk pencocokan fitur. Kemudian pencocokan brute force adalah pencocokan deskriptor yang membandingkan dua set deskriptor titik kunci untuk menghasilkan hasil berupa daftar kecocokan. Disebut brute force karena minimnya optimasi yang terlibat dalam algoritma. Untuk setiap deskriptor titik kunci di set pertama, pencocokan membuat membandingkan dengan setiap deskriptor titik kunci di set kedua. Setiap perbandingan akan menghasilkan nilai jarak dan kecocokan terbaik dapat dipilih berdasarkan jarak terpendek. Kemudian pencocokan logo dalam dua gambar. Di sini penulis bertujuan mencapai hasil berikut. Yang pertama, penambahan komponen orientasi yang cepat dan akurat ke face. Kedua, perhitungan fitur brief yang berorientasi efisien. Ketiga, analisis varian dan korelasi fitur brief berorientasi. Dan yang terakhir, sebuah metode pembelajaran untuk mendekorelasikan fitur brief di bawah invariansi rotasi yang menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam aplikasi tetangga terdekat. Nah, di sini skrip berikut mencoba mencocokkan fitur dalam sebuah logo dengan fitur dalam foto yang memuat logo tersebut. Nah, mungkin kodenya berikut. Nah, kita akan periksa kode ini selangkah demi selangkah. Setiap import biasa kita muat dua gambar query dan pemandangan. Dalam format skala abu-abu, berikut query yang merupakan logo NASA. Nah, yang berikut foto pemandangan dengan di Kennedy Space Center. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk
buat detektor dan deskriptor fitur ORB. Nah, lakukan deteksi dan deskripsi fitur ORB. Kemudian konsepnya cukup sederhana, ulangi deskriptor dan tentukan apakah mereka cocok atau tidak. Lalu hitung kualitas kecocokan di jarak dan urutkan kecocokan sehingga kita dapat menampilkan kecocokan teratas dengan tingkat keyakinan bahwa mereka sebenarnya cocok dengan fitur pada kedua gambar. Nah, pada tahap ini, kita sudah memiliki semua informasi yang kita butuhkan, tetapi sebagaimana penggemar fisik komputer, kita akan memberikan perhatian yang cukup besar pada representasi data secara visual. Jadi mari kita gambar kecocokan ini dalam bagian MATLAB. Pada gambar Matplotlib. Nah, di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Anda mungkin berpikir ini hasil yang mengecewakan. Kita bisa melihat bahwa sebagai besar kecocokan adalah kecocokan palsu. Ini sayangnya hal ini cukup umum. Untuk meningkatkan hasil, kita perlu menerapkan teknik tambahan untuk menyaring kecocokan yang buruk. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu memfilter kecocokan menggunakan KNN atau Nernst Neighbors dan uji rasio. Nah, bayangkan sekelompok besar filsuf ternama meminta Anda untuk memilih ketika semua filsuf telah menghembuskan data catatan dan menilai. Nah, di sini kita mempertimbangkan implementasi algoritma pencocokan brute force yang dimodifikasi dengan secara adaptif, memilih ambang batas jarak dengan cara yang jelas. Di sini ada penjelasan uji rasio dalam makalah yang ada di sini PDF-nya. Di sini secara spesifik di bagian aplikasi untuk pengenalan objek yang menyatakan hal berikut. Kemungkinan kecocokan benar dapat ditentukan dengan mengambil rasio jarak dari tetangga terdekat dengan jarak tetangga terdekat kedua. Nah, kita dapat membuat gambar mendeteksi titik kunci dan menghitung deskriptor ORB dengan cara yang seperti yang kita lakukan pada contoh kode di bagian sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan pencocokan KNN secara brute force menggunakan 2 baris kode berikut. Nah, lakukan pencocokan KNN secara brute force. Nah, di sini
KNN Match mengambil daftar berisi daftar-daftar di setiap daftar dalam berisi setidaknya satu kecocokan dan tidak lebih dari K kecocokan. Nah, baris kode berikutnya akan mengurutkan daftar luar berdasarkan skor jarak kecocokan tersebut. Kemudian kita gambar 25 kecocokan terbaik. Beserta kecocokan lebih kedua mungkin dipasangkan di KNN Match. Kita tidak bisa menggunakan fungsi CV2 Draw Match karena hanya menerima daftar kecocokan satu dimensi. Sebagai gantinya, kita harus mengganti CV2 Draw Match KNN dengan kode berikut. Kita akan digunakan untuk memilih, menggambar, dan menampilkan kecocokan. Nah, sejauh ini kita belum menyaring kecocokan yang buruk dan memang sengaja memasukkan kecocokan terbaik kedua, dan kita yakini buruk sehingga hasilnya terlihat berantakan. Berikut hasilnya. Nah, sekarang kita terapkan uji rasio. Kita akan menentukan ambang batas sebesar 0,8 kali skor jarak dari kecocokan terbaik kedua. Jika KNN Match gagal memberikan kecocokan terbaik kedua, kita tetap menolak kecocokan terbaik tersebut karena kita tidak dapat menerapkan uji tersebut. Kode berikut menerapkan kondisi ini akan memberikan kita daftar kecocokan terbaik yang lulus uji. Nah, kemudian setelah menerapkan uji rasio, sekarang kita hanya berurusan dengan kecocokan terbaik, bukan pasangan kecocokan terbaik dan terbaik kedua. Nah, ini kode berikut digunakan untuk memilih dan menampilkan kecocokan. Nah, di sini kita dapat melihat kecocokan yang lolos uji rasio. Nah, dengan membandingkan gambar keluaran ini dengan gambar di bagian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa KNN dan uji rasio telah memungkinkan kita untuk menyaring banyak kecocokan yang buruk. Yang kecocokan yang tersisa tidak sempurna, tetapi hampir semuanya mengarah ke wilayah yang benar atau logo NASA. Nah, ini sebagian besar. Ini hanya satu kemungkinan yang buruk. Nah, selanjutnya FLAN. FLAN adalah singkatan dari Fast Library for Approximate Board. Adalah pustaka sumber terbuka di bawah lisensi sepenuhnya. Situs web resmi FLAN adalah sebagai berikut. FLAN adalah pustaka untuk melakukan pencarian tetangga terdekat, perkiraan cepat dalam ruang berdimensi tinggi. Pustaka ini berisi kumpulan algoritma yang kami tentukan paling efektif untuk pencarian tetangga terdekat dan sistem untuk secara otomatis memilih algoritma terbaik dan parameter optimal
bergantung pada kumpulan data. Flan ditulis dalam C++ dan berisi peningkatan untuk bahasa berikut C, MATLAB, dan Python. Kemudian untuk memulai contoh praktis pencocokan Flan, mari import NumPy, OpenCV atau MATLAB, lalu membuat gambar dari berkas berikut kode yang relevan. Berikut ini ada gambar pertama, gambar query yang dimuat oleh script kita. Script ini. Kemudian pada sini ini kita akan mencari titik kunci yang cocok pada gambar yang lebih besar yang berisi beberapa karya Gauguin. Ini di samping beberapa bentuk acak digambar salah satu penulis buku ini. Berikut yang lebih besarnya. Nah, kemudian kita akan mendeteksi titik kunci yang diperlukan dan ekstrak fitur menggunakan kelas CV2. Kemudian matchart sebagai gantinya. Kode berikut akan mencocokkan berbasis Flan dengan parameter khusus. Kemudian kita dapat melihat bahwa pencocokan Flan menggunakan dua parameter, objek index parameter dengan objek source parameter. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan kode berikut untuk menerapkan uji rasio dan membuat masker. Nah, ini kita sekarang saatnya menggambar dan menampilkan kecocokan yang baik. Kita dapat meneruskan di daftar mass match ke CV2 draft match sebagai argumen opsional seperti yang ditunjukkan dengan huruf tebal pada segmen kode berikutnya. Nah, kemudian hanya di CV draft match KNN hanya akan menggambarkan kecocokan yang telah kita tandai sebagai baik dengan nilai 1. Dan di dalam mask kita lihat hasilnya, script kita menghasilkan visualisasi kecocokan berbasis Flan berikut. Kemudian selanjutnya, ini gambaran yang menggembirakan, tampaknya hasil semua kecocokan berada di tempat yang tepat. Nah, di sini juga ada kecocokan berbasis Flan juga. Di sini ada kita di sini membayangkan kita ingin mencari tato berikut. Kita sebagai manusia dapat dengan mudah menemukan tato pada gambar berikut meskipun ada perbedaan rasio. Kemudian di sini sebagai latihan fisik komputer, kini kita melihat script yang menghasilkan visualisasi kecocokan titik kunci
dan homografis berikut. Nah, mungkin kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.